Oke Bang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Oke, pada kesempatan kali ini saya seperti biasa ada garapan lagi. Ini dari CVT nya Bang. Untuk kasusnya itu si abangnya katanya dari RPM 40 sampai ke 60 itu berasa geter banget. Untuk dari bagian kakinya itu berasa geter. Nah, jadi kalau seumpama ngerasa getar dari bagian motornya itu, dari penyakitnya itu biasanya tergantung ya. Kalau untuk pemakaian ini, apalagi motor ini kan dipakainya ngojol mulu Bang, posisinya kan capek lah, istilahnya motornya capek. Dan udah gitu terutama dari bagian CVT itu harus rutin dicek ya, terutama dari bagian kayak seal pulley, terus yang lainnya itu harus sering dicek. Nah, di sini posisinya udah tadi saya buka karena biar lebih enak aja ya. Kalau posisi udah dibuka begini tuh jadi lebih enak Bang ngejelasinnya ya. Udah posisi ke pretel semua, dari bagian sininya udah ke pretel semua. Dan untuk masalahnya itu di sini satu, dari bagian seal pulley ini udah mengalami bocor Bang. Untuk dari bagian seal pulley ini udah bocor tuh kan, dari bagian sininya abang bisa lihat sendiri tuh, dari bagian bibir ininya dari bagian setempet tuh keluar ya kan, tuh dari bagian setempetnya keluar. Dan otomatis dari bagian sini si grease CVT nya itu kebuangnya kemana, keluar Bang. Tuh ini sebenarnya bagian grease CVT nya ya, tuh jadinya posisinya kalau ininya kebuang keluar itu lengket tuh. Beda sama debu ya, kalau debu itu dia cuman debu aja, kalau misalnya disemprot dia, kalau ini kan lengket tuh jatuhnya. Kalau lengket begini dari grease CVT nya itu keluar karena dari bagian seal ini, bibirnya itu dia udah kaku, udah kering, dan otomatis ngaruh juga ya, terutama dari bagian sini. Ini si abangnya katanya disaranin pakai per yang PCX. Nah, ini per pulinya itu pakai PCX Thailand ya, ini untuk per CVT-nya. Sebenarnya sih kalau makanya saya di setiap video nggak saranin untuk Honda Beat pakai per CVT 1500 itu. Satu, dia untuk ke bagian pulinya itu riskan Bang. Riskannya itu karena satu, dari bagian naik turunnya itu kalau pakai per CVT terlalu berat itu, satu, dia terlalu ngerung itu yang ngaung, ditariknya kurang begitu responsif ya, kalau menurut saya itu. Cuma kalau untuk beda-beda orang kan pasti beda ya untuk cara nanggapin ataupun cara makainya itu. Ada yang bilang enak, ada yang bilang kagak enak. Cuman kalau menurut saya sih kagak enak kalau untuk ukuran motor Beat injeksi ya, terutama untuk Beat karbu juga sama aja sih. Kalau untuk cc-nya kecil itu kurang begitu enak. Dan di sini juga yang lebih pentingnya Bang, di sini tutup plat rumah roller ini kan, ini macet tutupnya, besinya ini tuh. Ini kalau diputar begini kan macet. Nah, ini kebetulan si abangnya udah rutin servis biasanya katanya ya Bang. Iya. Udah sering rutin servis ya. Nah, kebetulan kata si abang ini udah beberapa kali, emang awalnya aja dulu sering macet banget dari bagian sininya. Cuman dikeluarin, tapi dikeluarin ya Bang ya. Keluarin, cuman nggak diapa-apain berarti. Cuman udah keluar masukin lagi gitu ya. Nah, ini terutama kalau seumpama posisi macet kayak gini, emang posisinya kan dikeluarin Bang. Nah, kalau seumpama udah dikeluarin, terutama dari bagian lubang sininya itu harus kalau bisa diamplas dah, diamplas pakai apa ya? Kalau saya sih di sini udah saya bikinin untuk ngelonggarin dari lubang tengahnya ini. Jadi terutama kalau di sininya macet kayak gini kan, jatuhnya ini tuh pakai tangan aja keras banget Bang. Dicopot ini kalau pakai tangan itu gak keras banget tuh. Tuh. Ini kalau posisi diputar begini aja nyatu sama ini nih. Tuh. Diputar tuh nyangkut dia. Nah, ini terutama kalau misalnya seumpama ntar udah bisa keluar, kecopot ke sini keluar, dia diusahain dari bagian lingkar tengahnya ini, tutup plat ininya itu diamplas Bang. Kalau seumpama gak mau ganti, diamplas dulu bisa. Ini bisa diakalin diamplas. Nah, seumpama ntar udah diamplas, dicoba Bang dimasukin ke sini, longgar enggak gitu ya. Dan untuk sekarang saya mau langsung dibuka Bang. Kebetulan ini kan ada kasus kayak gini, jadi saya buatin ya.
Jadi barangkali ntar ada yang ngalamin kasus sama kayak gini, jadi enak bang kalau misalnya udah saya buatin untuk di videonya. Dan untuk alatnya sih sebenarnya pakai tracker bisa bang. Kalau misalnya nggak mau lama, sebenarnya ada orang kan banyak ada yang di sininya pakai WD. Terus iya pakai WD ya kemarin ya. Pakai WD ya. Sebenarnya sih banyak kalau untuk caranya, cuma kalau pakai WD kan ntar ngongket-ngongketnya terlalu lama. Kalau misalnya pakai tracker begini lebih enak bang, tinggal muter doang berat tengahnya, jadi ntar enak untuk ngebukanya lebih enak nih. Oh parah macetnya ini. Digeretnya ini. Terutama digeret begini lebih enak bang. Kalau untuk digeret sih lebih enak biasanya. Memang harus pelan-pelan ya untuk nyopot. Aduh. Nah, ini kan kelihatan bang dari bagian sini. Sebenarnya ini tuh bekas stempetnya tuh ngiprat. Ini mungkin kemarin dikasih stempet ya bang? Hah? Ganti itu. Ini diganti baru? Baru. Oh ini ganti baru. Ganti baru. Nah ini kan posisinya keras bang, kayak gini tuh. Masuknya keras. Tuh kan ini masuk gampang, cuman ditariknya itu keras, dia lengket. Nah terutama di bagian lingkar sininya, di amplas bang. Bisa untuk di amplas pakai bor ya. Kalau misalnya pengen agak cepet pakai bor. Nih alatnya saya bikinin kayak gini bang. Kalau saya sih biasanya di bor begini bang. Nah si lingkar ininya dikasih lilitan kayak gini, amplas tuh. Ininya besi ya, tengahnya bekas buka tracker kayak gitu. Nah di sininya di amplas nih. Biasanya sih kuat ya kalau di amplas begini, cepet. Nah ini kan hasilnya bersih kayak gini tuh bang. Kalau misalnya ininya di amplas, dari bagian tengah sininya di amplas itu jadinya bersih gitu ya. Dan di sini juga pasti lancar tuh. Posisinya tadi udah saya amplas, jadinya enak tuh naik turunnya ya. Tuh. Nah ini sepan kayak gini emang harus ada sepan. Soalnya kalau misalnya terlalu deket ntar nanti otomatis si bagian tutup plat ininya itu lengket lagi tuh. Kalau ini kan naik turunnya enak tuh bang. Tuh. Naik turunnya enak ya tuh. Nah ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke loler bang. Kalau misalnya dari bagian plat sininya macet, otomatis ini kan diem di sini nih bang. Sedangkan si rumah loler itu kan kalau posisi RPM ditarik, dia seharusnya ini juga ngikut nutup ke sini. Karena kan ini buat tutup bantalan di rumah loler. Sedangkan kalau misalnya ininya macet, kalau di sininya cepet kemakan gerenjul kayak gini itu tuh, ini kan ini udah lama belum sih roller bang? Ini tapi udah gantian ya? Digantian itu? Iya udah gantian, ini punya Vario dia. Punya Vario emang? Itu udah ini Vario Pego. Udah jalan 3 bulan. 3 bulan. Ini peang, pada peang jatuhnya pada peang tuh. Sama pada peang semua. Pada peang bang. Nah itu ngaruhnya ya itu ke situ. Kalau misalnya di sininya plat ininya macet, otomatis pasti ngaruh ke bagian roller. Udah gitu tarikan juga pasti pengaruh bang.
Untuk tarikan juga jadi tambah lelet ya untuk dari tarikannya. Dan untuk sekarang ini udah biasa ya. Jadi untuk cara mengatasi kalau misalnya tutup plat ininya macet, bisa caranya kayak gitu bang. Cara ngelonggarin ininya tuh pakai amplas dibuletin ke besi bisa. Jadi dilem Alteco. Ini slidernya. Ini kan padahal baru. Ini jatuhnya CKD. Kalau yang ori itu dimasukin walaupun tanpa diganjel dari sininya dia lancar. Kalau ini kan peret tuh. Tuh. Naik turunnya peret karena dia ngepres. Tuh. Ini ngaruh, Bang. Ngaruh dia. Pokoknya kalau dari bagian sini walaupun dia plastik, kalau misalnya pakai yang biasa tuh ngaruh. Ngaruh gitu. Tetap ya, walaupun Abang kan tadinya di bengkel lain. Kalau ke sini tetap saya arahin lagi. Jadi Abang juga sewaktu-waktu masuk ke bengkel lain kan jadi paham. Gitu. Tetap saya arahin. Kalau misalnya barang ori ya ori, kalau barang CKD ya CKD gitu, Bang. Nah, kalau seumpama sekarang kayak ini seal puli pada bocor begini terserah Bang. Mau diganti apa dipasang lagi, cuman saran saya sih lebih baik diganti. Seal puli kan kalau misalnya udah bocor apalagi pakai narik gini ngaruh. Soalnya kan panas, dia dari area sini kan panas Bang. Sedangkan ini kalau misalnya udah kaku ntar meleleh yang nyiprat kemana-mana ke mangkok. Udah gitu kan ke kampas ganda tuh. Ini ada cipratan gemuk kan nih. Oh iya. Ya kan tuh. Aduh parah. Gitu Bang. Cuman terserah kembali lagi ke Abang. Yang penting kan maksud saya Abang kan ngelihat di sini. Nah, sekarang ini udah saya benerin tuh. Ya kan? Tuh. Ini kan udah lancar naik turunnya. Tuh. Kalau kemarin digini-gini dulu gak, Bang? Enggak. Hah? Namanya di bengkel itu langsung dia pasang ya, bongkar pasang. Enggak, posisi kemarin pas macet itu kan dibuka. Nah, kemarin langsung dipasang balik Langsung gitu. balik. Pokoknya udah masang, udah bersih. Langsung diberesin langsung masuk lagi. Nggak dicek kayak gitu. Ini mah udah lancar sebenarnya tuh. Naik turunnya kan lancar kalau gini. Nah, ntar Abang juga bisa ngerasain pasti. Walaupun ininya pulinya standaran, kalau ininya lancar begini pasti beda Bang. Beda untuk ketarikan gitu. Oke Bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ya, kurang untuk ngejelasinnya. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang mau pesan-pesan bisa Bang, ntar saya kan kemarin baru buka untuk link di Tokopedia ya. Untuk toko saya baru di Tokopedia, ntar insya Allah ada. Cuman untuk beberapa yang untuk saya upload itu untuk baru beberapa itu spare partnya, belum semua ya. Dan untuk mau yang pesen pulih custom ataupun versi PT atau roller bisa Bang. Ntar insya Allah saya naikin ya untuk produknya. Nama tokonya AJM Store Bang. AJM Store. Dah pokoknya ntar di deskripsi ada saya cantumin ya.